Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis pada materi desain kelayakan bisnis. Kelompok 2 terdiri dari 5 anggota, yaitu saya Fatma Oktavilani dengan NIM 1862030. Yang kedua yaitu Pitanti Wahyu Ambarwati dengan NIM 1862032. Yang ketiga yaitu M. Taufikullah Vego Utomo dengan NIM 1862034. Yang keempat yaitu Dia Ajeng Valina Suyono dengan NIM 1862038. Yang kelima yaitu Rizky Nur Afni dengan NIM 1862203. Pada materi ini membahas tentang desain kelayakan bisnis pada keripik gedebok pisang yang terdiri dari 1. Aspek manajemen dan organisasi. Yang kedua yaitu fungsi-fungsi manajemen. Yang ketiga yaitu struktur organisasi. Yang pertama yaitu aspek manajemen dan organisasi. Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha, baik menyangkut masalah SDM maupun menyangkut rencana perusahaan secara keseluruhan haruslah disusun sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai jika memenuhi kaidah-kaidah atau tahapan dalam proses manajemen. Proses manajemen atau kaidah ini akan tergambar dari masing-masing fungsi yang ada dalam manajemen. Manajemen memiliki fungsi-fungsi diantaranya yaitu yang pertama, A. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rencana usaha keripik gedebok pisang ini, akan disusun kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan seperti kegiatan produksi, pemilihan bahan baku dengan kualitas terbaik, serta pengemasan terbaik produk demi pengoptimalan mutu produk yang akan dipasarkan. Selain itu, akan dipilih waktu-waktu terbaik untuk kegiatan promosi produknya sesuai dengan pangsa pasar yang dituju. Serta tidak lupa dilakukan rencana distribusi produk demi memenuhi permintaan pasar agar tidak mengecewakan konsumen. Berikutnya, yakni yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses pengelompokan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit. Dalam usaha ini telah ditetapkan penyusunan manajemen bisnisnya, di antaranya yakni General Manager, Divisi Pemasaran, Divisi Teknik dan Teknologi, Divisi Personalia, dan Divisi Keuangan, yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab dalam kelancaran usaha dan kualitas produk yang akan dipasarkan. Berikutnya yakni yang ketiga, pelaksanaan atau actuating. Menggerakkan atau melaksanakan adalah proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Dalam usaha ini, General Manager memiliki wewenang dan tanggung jawab seperti mengatur dan memimpin jalannya operasional dalam usaha, bekerja berdasarkan visi dan misi yang telah ditentukan dan ditetapkan, memberikan arahan khusus kepada setiap kepala departemen, menciptakan standar operasional perusahaan penting bagi perusahaan dan karyawan, bertugas untuk membuat kebijakan di perusahaan demi meningkatkan reputasi dan kemajuan perusahaan. Pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Jika dalam proses tersebut terjadi penyimpangan, maka akan segera dikendalikan. Dalam hal ini, setiap divisi-divisi yang ditunjuk memiliki wewenang serta tanggung jawab dalam tiap bagiannya. Struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan menunjukkan tugas, jenjang dan rentang kendali perusahaan beserta tanggung jawabnya. Struktur organisasi merujuk pada bagaimana kegiatan dilakukan, dibagi, dikelompokkan dalam hubungan antara manajer dan karyawan, manajer dengan manajer, dan karyawan dengan karyawan. Secara formal, struktur organisasi dibedakan menjadi 3 cara, yaitu menurut fungsi, menurut produk atau pasar, dan dalam bentuk matriks.
Orang kunci. Orang kunci adalah orang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan yang besar di perusahaan, misalnya pendiri perusahaan, penyandang dana atau modal terbesar, seorang yang menjadi ikon di perusahaan tersebut. Karakteristik orang kunci. Karakteristik orang kunci. 1. Karakter. Karakter orang kunci dapat diketahui melalui reputasi, daftar riwayat hidup, kegemaran, dan melalui teman atau orang yang tergabung dalam komunitasnya. Dalam hal ini, pemilihan penanggung jawab tiap bagian bisnis diperhatikan demi menjaga keberlangsungan usaha, serta melindungi bisnis dari kemungkinan fraud pada faktor internal dan eksternal. 2. Pengalaman. Pengalaman orang kunci dapat diketahui melalui banyaknya varian kasus atau pekerjaan atau bisnis yang pernah ditangani. Dalam hal ini, latar belakang pengalaman kerja di bidang pengolahan produk sangat berpengaruh besar dalam keberlangsungan usaha. Poin yang ketiga yaitu pengetahuan. Pengetahuan orang kunci diketahui melalui latar belakang pendidikannya. Selain itu, kita dapat mengetahui melalui pengalaman kerja yang dimiliki dan berbagai shortcuts yang diikuti. Semakin banyak shortcuts dan semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin baik pengetahuan yang dimiliki. Pendidikan serta pengalaman dan jam terbang yang tinggi tentang penanganan produk memiliki pengaruh dan kontribusi luar biasa untuk mengurangi kemungkinan adanya kelemahan produk dan usaha karena telah terencana dan terorganisasi dengan baik. Untuk poin keempat yaitu image. Image orang kunci diketahui melalui reputasi yang dimiliki di kalangan komunitasnya dan warga di sekitar tempat tinggalnya atau pada masyarakat secara umum. Dalam kasus ini, biasanya orang dengan reputasi baik di masyarakat cenderung dapat dipercaya sehingga orang-orang seperti ini dapat menggiring asumsi masyarakat serta konsumen untuk mencoba produk. Image ini sangat melekat dan cocok ditempatkan pada divisi pemasaran dalam bisnis keripik gedebok pisang ini. Selanjutnya, poin kelima dan merupakan poin terakhir dari orang kunci, yaitu kredibilitas. Kredibilitas orang kunci diketahui melalui teman, komunitas bisnis, tetangga, dan informasi bank. Kepercayaan yang baik dapat menggiring opini konsumen untuk mempercayai sebuah produk melalui orang-orang terdekat. Hal ini menjadi salah satu strategi marketing produk serta menjadi salah satu sumber modal utama untuk mengembangkan produk, baik dari segi pendanaan, produksi, maupun pemasaran produk. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami untuk memenuhi tugas desain kelayakan bisnis yang kami fokuskan dalam pengembangan bisnis keripik gedebok pisang dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Terima kasih.